Halo, kembali bersama saya Anas dan kali ini pada sesi Reading Aloud Study yang akan membahas mengenai analisis dan pelaporan risiko yang telah dipelajari selama semester paruh pertama semester kedua pada Magister Kompetensi. Sekarang saya untuk screen share dan kita bahas dari topik yang pertama, yaitu terkait dengan internal control over financial reporting, terkait dengan pengendalian internal pada pelaporan keuangan. Dan di sini dirujuk adalah dari slide IIA Indonesia yang disampaikan oleh Ibu Angela Simatupang. Nah, bicara mengenai iCover, sebelumnya yang perlu dipastikan yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah tentang pengendalian internal itu sendiri. Pengendalian internal mengacu pada KOSO Internal Control 2013. Frameworknya terdiri dari 5 komponen, yaitu Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, dan yang terakhir adalah Monitoring Activities. Yang kemudian kelima komponen ini diterjemahkan, dielaborasikan lebih lanjut dalam 17 prinsip. Mulai dari yang contoh environment, ada demonstrate commitment to integrity and ethical values. Ya, risk assessment ada salah satu contohnya, specific suitable objective. Kemudian ada select and develops control activities pada control activities, atau untuk information and communication ada communicates internally or externally, dan yang terakhir di monitoring activities ada dua, itu terkait conduct ongoing and or evaluation dan evaluate and communicates deficiency. Nah, kayak kenal di poso ini ada kubusnya, di mana kubusnya ini ada komponen tadi, terus ada dari entity level, division, operating unit, function untuk tiga hal, yaitu operation, reporting, dan compliance-nya. Nah, selanjutnya bicara terkait iCover ini, nah, baru dijelaskan dengan kontrol itu menurut apa aja nih. Jadi kan di kubusnya itu ada tiga hal ya, operasi, reporting, compliance. Nah, untuk iCover ini adalah satu bagian di reportingnya, di mana dia itu make sure that its assets are protected and that company activities are conducted in accordance with organization policy and procedure. Nah, ini apa yang mau di make sure kan adalah enhance the reliability of financial financial statement dengan mengurangi resiko dari error yang material atau salah saji. Jadi ini definisinya, address the preparation the financial reports dari mulai untuk external purpose atau other external financial reporting dari entitas uh, secara keuangan dan maupun akuntansi. Dan di sini tadi ada 4 hal gitu ya, berarti yang akan dilihat dari air cover, eksternal objektif, kemudian eksternal non-financial objektif gitu ya. Terus ada internal financial reporting objektif dan ada internal non-financial objektif. Apakah itu terkait ya subjek-subjek yang mau diperhatikan atau apa saja yang dari 4 kuadran ini. Kemudian pada iCover ini ada pemahaman terkait memprioritaskan apa yang paling penting. Diilustrasikan dalam di sini adalah top-down risk assessment. Dari mulai yang pertama, lihat di level consolidated financial statements di suatu PTX, kita akan mengakses akun, mempertimbangkan dari semua bisnis unitnya, apakah itu high, kemudian moderate, atau low. Yang dilanjutkan kita menentukan significant account. Nah, significant account-nya kita lihat lagi risk assessment-nya dari masing-masing risk assessment dari significant account-nya, dan kita mappingkan bisnis proses bisnis untuk masing-masing significant account tersebut. Nah,
apa aja yang menjadi pertimbangan dari itu adalah size and composition, susceptibility, itu bisa misstatement, kemudian ada volume of activity complexity and homogeneity, kemudian nature of count, counting and reporting complexity, exposure to loss in the account, possibility of significant contingent liability, existence of related transaction, dan kemudian change from prior period in account on disclosure characteristic. Nah, POSO di sini ada sejarah perubahannya dari yang ditetapkan di internal control 92, 2006, 2009 sampai ke POSO yang integrated framework yang kita diketahui di tahun 2013. Environment changes ya, jadi banyak yang terjadi perubahan dari pengendalian internal, dari ekspektasinya, kemudian globalisasi tentunya, kompleksitas, kemudian ekspektasi untuk kompetensi dan akuntabilitas, teknologi, dan kemudian untuk penanganan fraud. Dan ini menggerakkan framework itu lebih memperhatikan lagi terkait dengan peningkatan tata kelola, mengekspansi tidak hanya sekedar financial reporting, memperbaiki kualitas risk assessment, menguatkan upaya-upaya anti fraud untuk mengadaptasi pengendalian dalam menyesuaikan dengan perubahan eh, bisnis, kemudian aplikabilitas yang lebih besar lagi untuk berbagai macam bisnis model. Nah, ini terimplikasi pada iCover secara apalagi untuk yang eksternal financial reporting dan design dan implement appropriate response itu sangat penting untuk sistem internal control itu bisa mengadaptasi dan tetap efektif. Nah, menginjak pada topik kedua setelah tadi membahas mengenai iCover, ada internal control over sustainability reporting. Ini tadi kalau fokusnya adalah pada financial reporting, sekarang adalah pada over sustainability reporting. Dan ini case yang diambil dari apa yang telah saya kerjakan bersama teman kelompok saya terkait dengan Hyundai Motor Group. Nah, sebelum membahas Hyundai, kita lihat dulu materi terkait iCoser ini. iCoser ini sebenarnya berangkat juga tadi sama dari COSO Internal Control Integrated Framework yang bertujuan untuk organisasi bisa menciptakan dan memastikan efektivitas pengendalian internal control dengan mengaplikasikan internal control pada sustainability reporting untuk internal decision making dan external public reporting, baik itu yang secara voluntary ataupun yang secara dimandatkan oleh regulasi. Nah, ini sama juga tadi yang telah disampaikan, komponennya ada control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan terakhir adalah monitoring activities. Dan ada 17 prinsip beserta point of focus dari masing-masingnya. Nah, integrating risk dan opportunity into business process. Nah, ini kita baru beranjak dengan apa yang kami dapatkan di Sustainability Report Hyundai Motor Company. Ini ada identifikasi isu regional atau organisasi terkait isu perubahan iklim. Nah, Hyundai kami lihat sudah mengevaluasi dampak setiap faktor yang mempengaruhi perusahaan dengan adanya company-wide response strategy. Kemudian ada analisis materialitas dengan setiap isu utama, key performance, dan rencana baik itu in middle term atau long term. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa faktor risiko yang terkait dengan proses bisnis perusahaan telah dianalisis, dievaluasi, dan dimitigasi dengan baik oleh Hyundai Motor Company. Dan kita lihat di sustainability reportingnya ada ESG activities dengan tujuan sustainable growth dan pemenuhan corporate social responsibility. Nah, fokusnya pada operasi yang kemudian bisa berdampak besar pada operasi bisnis dan eh,
kepentingan dari stakeholder. Nah, di sini Hyundai juga telah menerapkan aktivitas ESG sebagai kebutuhan yang mendukung komitmen global dengan adanya kendaraan Ioniq yang paling berhubungan ya dengan Hyundai, Ioniq Electric, dan Kona Electric. Kemudian selain meluncurkan kendaraan listrik, juga ada titik-titik charging station, kemudian ada juga uh, ya yang sudah tersedia ya di seluruh dealer resmi Hyundai Motor Indonesia. Nah, ini ada overall ESG, environmental, kemudian dari aspek sosialnya seperti apa, dan juga governance. Kesimpulannya dari apa yang telah tadi dilihat dari sustainability reporting dan bagaimana pengendalian aspek pengendalian internal di dalamnya, eh, kami evaluasi berdasarkan 5 komponen cost internal control integrated framework. Nah, Hyundai telah menerapkan iCoser dengan yang pertama komitmen pada integritas dengan menyatakan tujuan perusahaan, penentuan tujuan keberlanjutan yang jelas, identifikasi dan penilaian risiko, identifikasi aktivitas pengendalian dan evaluasi efektivitas sistem pengendalian internal. Sehingga sustainability reporting yang dilakukan oleh Hyundai dapat membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi bisnis yang berkelanjutan. Kita masuk kepada topik yang ketiga. Topik yang ketiga dibahas dalam analisis dan pelaporan resiko adalah fraud risk management dengan nanti akan mengambil contoh kasus yang ada dan terjadi pada Garuda Indonesia. Nah, ini bicara mengenai fraud yang akan lebih selalu dikaitkan atau menjadi basic foundation untuk memahami adalah adanya triangle of fraud atau frauding angle. Ini adalah teori yang dikemukakan Tracy dan Statement of Auditing Standards yang identifikasi penyebab terjadinya fraud tiga hal, yaitu adanya pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Nah, kasus Garuda ini nanti yang akan dilakukan hasil lebih lanjut, ini terjadi karena salah satu dirutnya, yaitu yang milik AS, itu melakukan tindakan fraud berupa suap yang disebabkan oleh faktor kesempatan atau opportunity tadi ya, akibat dari sistem pengendalian internal Garuda yang lemah sehingga pengawasan kurang. Dan juga di sini ada penyalahgunaan kewenangan dan bekerja sama dengan beberapa vice president di bawah kepemimpinannya. Nah, eh, kita akan lihat dari eh, segitiga fraud, kemudian ada dari internal control yang semakin melemah, otoritas kewenangan yang semakin tinggi, kemudian akses terhadap aset dan informasi juga semakin tinggi, itu akan menjadikan peluang fraud menjadi lebih tinggi. Saat topik lainnya terkait fraud yang harus dipahami juga adalah adanya ACFE fraud 3 yang mengkategorikan fraud itu dalam tiga tipe. Yang pertama adalah korupsi, kemudian aset misappropriation atau penyalahgunaan aset, dan financial statement fraud. Dan di sini selain sebuah pohon, dia ada cabangnya yang kemudian sampai ada rantingnya dan sebagaimana yang tampil di layar. Kemudian fraud adalah risiko utama yang belum dikelola di sektor publik di Indonesia karena dia adalah public state ownership company gitu ya, entity SUI atau BUMN membuka, maka ini harus memperhatikan risiko fraud dalam sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dengan tujuan menjaga trust dari masyarakat pada institusi pemerintah. Apa juga mempunyai sifat sebagai tindakan ilegal yang dilakukan dengan kesadaran dan kesengajaan. Nah, kalau yang terjadi di Garuda tahun 2005 sampai 2014 merupakan jenisnya, kalau dari sini adalah fraud korupsi. Yang berarti dia ada di ranah bentuk penyuapan ya, yang melibatkan manajemen puncak direksi Garuda. Dan case-nya di sini bisa dilihat bahwa dia terjadi pada pengadaan 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode tersebut.
Emisha Satar ES ini mendapatkan swap ya dengan sejumlah nilai pound sterling dan US dollar dari PT Muki Rekso Abadi. Dan dia adalah ada beneficial owner dari Konrad International. Kemudian dari situ ada beberapa pilihan mesin, baik itu Rolls-Royce, kemudian Pratt and Whitney, GE, yang kemudian ada mesin Trent 700 untuk Airbus A330 yang dipesan pada Rolls-Royce. Selain kasus tersebut, terdapat dugaan suap lainnya yaitu terkait pembelian pesawat Airbus Avion State Transport Regional atau ATR dan pesawat Bombardier. Nah, ini tentang proses bisnis pengadaan Garuda, Garuda Indonesia, di mana dimulai dari pelaksanaan proses pengadaan, kemudian dilanjutkan dengan metode evaluasi penawaran, hingga kemudian adanya perikatan, yaitu baik mulai dari PO, SPK, atau dengan surat perjanjian atau kontrak. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai penunjukan langsung atau private konteks yang memperhatikan beberapa aspek dan juga untuk hal yang perlu disoroti terkait dengan prinsip dalam pengadaan barang dan jasa itu ada efisien, efektif, kompetitif, terbuka, transparan, adil dan wajar, dan akuntabilitas. Sehingga di sini direksi seharusnya uh, memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pengadaan barang dan jasa dalam jumlah dan nilai tertentu dan sifatnya adalah substansial. Nah, untuk menangani apa yang telah terjadi, seharusnya yang dilakukan oleh Garuda Indonesia adalah membangun fraud risk management. Dan di sini ada POSO, fraud risk management, yang dibentuk untuk mengantisipasi adanya fraud dan memperhatikan bahwa risiko fraud ini menjadi penting untuk diperhatikan gitu ya. Nah, ini POSO fraud risk management adanya kesengajaan dalam menjadi pembeda yang jelas antara kelemahan pengendalian intern yang menyebabkan terjadinya kesalahan dan kelemahan yang diakibatkan oleh fraud. Dan di FRM ini katanya itu yang implementasinya akan lebih fokus dan spesifik sebagai bagian karena di situ ada bagiannya yaitu fraud risk assessment untuk peningkatan fokus penilaian atas kemungkinan adanya tindakan kesengajaan untuk melakukan fraud. Nah, pada kesimpulannya, fraud risk tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Begitu pula yang tentang kontrak yang baik juga belum tentu menjadi jaminan tidak terjadinya fraud, namun dengan pengaplikasian dari fraud risk management, ini bisa mengurangi risiko untuk risiko kerugian finansial, risiko reputasi, dan risiko hukum. Dan untuk meminimalisasi hal tersebut, FRM itu perlu dibentuk dengan 5 prinsip yang agak mirip dengan KOSO internal control, yaitu dari control environment, risk assessment, control activities, investigation, and corrective action yang agak berbeda. Dan yang terakhir adalah monitoring activity. Belajar pada pembahasan berikutnya adalah bagaimana untuk membuat strategic risk management. Dan di sini ada studi case yang dibahas adalah terkait dengan perusahaan Otto atau PO atau ini ya perusahaan yang fokus pada otomotif gitu ya, yaitu Pesona. Mana dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan PO Pesona ini. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh YouTuber Mas Wahid yang dia merintis dari YouTube dan kemudian pada tahun 2020 mendirikan PO Pesona dan juga PT Pesona Transportasi Indonesia. Bermula dari membeli bis bekas dan hingga sekarang memiliki armada yang lebih baik dan yang lebih baik. Dan juga ada yang komitmen 100% komitmen untuk zero accident. Safety matters. Nah, dalam pembahasan strategi risk management yang perlu dipahami adalah adanya analisis terkait dengan visi, misi, dan strategi. Jadi disebutkan di sini dianalisis bahwa visinya seperti apa, misinya seperti apa, dan strateginya. Di sini ada 4 strategi, yaitu ekspansi rute, 100% zero accident,
inovasi teknologi dan efisiensi operasional. Nah, dari tujuan strategis tadi dan juga proses bisnisnya dilakukan ada tools SWOT dan balance scorecard yang sehingga merumuskan adanya potensi resiko, yaitu dari segi yang pertama aspek PSG-nya, balance scorecard pada keuangan terkait profitabilitas dan return on investment. Itu ada resiko risiko biaya pengadaan bis yang meningkat dan risiko nilai ROI yang tidak optimal. Kemudian pada perspektif pelanggan, ini khususnya bicara tentang tingkat kepuasan pelanggan, ini ada muncul risiko penyelesaian tidak lanjut masukan pelanggan. Nah, ini dijelaskan risk cost-nya seperti apa juga. Kemudian untuk proses internal terkait dengan pemakaian amal dan rasio kerusakan, ini risiko yang muncul adalah hasil pengecekan kelayakan bis yang tidak memadai. Menentukan mikro eks- perspektif, ini ada dua risiko, risiko keselamatan dan kesehatan pengemudi bis, dan yang kemudian yang kedua adalah risiko kesesuaian penerapan teknologi dengan masing-masing ada deskripsi dari cost-nya. Dari situ ada telah disebut 6 risiko dan dimasukkan dalam risk register dengan komponennya adalah item risiko, dampak risiko, kemudian dilihat dari risiko inherennya, baik itu dari likelihood, impact, dan levelnya, dilakukan risk response seperti apa, sehingga menghasilkan residual risk dan mitigasi risiko yang relevan seperti apa. Sehingga simpulan dan sarannya adalah hasil analisis strategi perusahaan PO personal menggunakan SWOT analysis dan balance scorecard, dapat 6 risiko strategis yang dihadapi oleh PO personal dalam 4 perspektif BSC, kemudian dari penilaian risiko, terdapat 3 risiko inherent risk pada level tinggi, risiko lainnya pada level sedang, kemudian dilakukan risk prioritization, prioritization, dan kemudian ada aksi risk respon yang tepat sehingga residual risk-nya itu berubah dan menjadi 4 risiko pada level sedang dan 2 risiko pada level rendah. Nah, PO Pesena telah merancang berbagai upaya mitigasi risiko, di antaranya berusaha memastikan ketersediaan dana, antisipasi masa akan mendatang untuk permajaan dan pembelian bis melalui pengalokasian yang memadai di luar dana operasional. Sarannya di sini dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan mitigasi risiko yang telah dirancang, baik itu melalui fasilitas kesehatan, badan asuransi, ahli ketiga tersertifikasi, pabrikan, dan perusahaan karoseri. Kemudian perlu ada monitoring dan update secara berkala terhadap risk register yang telah dibuat untuk meminimalkan terjadinya kerugian sumber daya baik financial maupun SDM. Nah, selanjutnya akan lebih didetailkan kembali bagaimana terkait dengan risk-based performance management. Nah, lagi-lagi ini membahas terkait dengan PO personal. Nah, Strategic Risk Management Framework ini dikenalkan terlebih dahulu, di mana ada 7 tahapan, mulai dari understand where you are, define your strategic end goals, kemudian determine your KPIs, key performance indicator, then identify productivity and performance peaks, kemudian assess risks and define priorities, determine your KRI, yaitu Key Risks Indicator, dan yang terakhir, memonitoringkan seluruh KPI, KRI, dan internal proses. Jadi, uh, ada tahapan ini yang perlu dilakukan untuk menuju strategi risk management dan juga memperhatikan dari aspek integrating dari KRI dan KPI. Nah, ini dilihat lagi strategic objektif, dinyatakan ulang, dan ini kemudian disesuaikan dengan perspektif yang ada di balance scorecard, di mana yang pertama adalah profitabilitas dan efisiensi operasional, jadi fokus. Yang kedua adalah kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga adalah efisiensi operasional dan standar keselamatan. Yang terakhir, kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Dalam scorecard-nya bisa dilihat dari financial perspective, ini ada 4
ya dari mulai pertumbuhan pendapatan, biaya operasional per Ramadan, ROI, kemudian laba bersih perusahaan. Dari customer ini ada 4 juga, di mana mulai dari indeks kepuasan pelanggan, jumlah keluhan atau komplain, tingkat retensi pelanggan, kamu kembali menggunakan layanan, dan yang terakhir adalah waktu tanggapan terhadap komplain pelanggan. Nah, proses ini ada 4 juga, mulai dari zero accident, waktu respon perbaikan teknis atau downtime, ketersediaan armada, kemudian juga unit armada yang beroperasi optimal. Learning and growth perspektif, ini adalah investasi dalam pengembangan teknologi baru, tingkat kepuasan karyawan, dan tingkat retensi karyawan, jumlah karyawan yang tetap bekerja di perusahaan. Nah, risk assessment-nya tadi sudah diuraikan ya, termasuk dari tujuan strategis itu ada rata-rata 4, kecuali yang untuk learning and growth ada 3, sehingga kemudian kami dikaitkan lagi, diidentifikasi risiko apa yang terkait, di mana kemudian dikelompokkan dari strategis dan yang non strategis. Strategisnya adalah risiko persaingan ketat di industri transportasi, perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya, dan perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Sedangkan yang non-strategis adalah gangguan teknologi, kecelakaan dan isu keselamatan, ketidakpuasan karyawan, dan variabilitas permintaan. Dari situ semua, delapan-delapannya diidentifikasi dan di risk assessment dalam bentuk risk register dengan kolom mulai dari item risiko, dampak risiko, risiko koheren, inherent seperti apa, risk response, residual risk dengan region, likelihood, dan impact beserta risikonya seperti apa. Dan yang terakhir adalah risk control atau mitigation. Sehingga simpulan salahnya ini penggunaan SWOT analisis dan plan scorecard terdapat 4 tujuan strategis yang diselaskan dari visi misi dan strategi. Ya, keempat tujuan ini dituangkan dalam KPI ada 15 tadi ya. 4 di keuangan, 4 di pelanggan, 4 di internal, dan 3 di learning and growth process. Dari pertimbangan ini dilakukan penilaian risiko dengan risk assessment, menghasilkan 8 risiko dengan inherent risk 2 tinggi dan 6 sedang, dan kemudian dilakukan pengendalian risiko dengan aksi pursue and reduce, sehingga menjadikan di resiko risknya itu ada 3 risiko sedang dan 5 risiko rendah. Salahnya adalah sebaiknya melakukan kerjasama, sama seperti dengan yang tadi, slide-nya yang pertama, harus pemilihan perusahaan untuk melakukan monitoring dan update terhadap risk register. Kita membahas selanjutnya adalah mengenai KRI lebih detail ya. Tadi gabungan antara KPI dan KRI, sekarang spesifik pada KRI, Key Risk Indicator. Apa itu KRI? Ini adalah metode yang digunakan organisasi untuk identifikasi dan pengukuran tingkat risiko dalam berbagai proses dan aktivitas. Ini membantu mengawasi potensi ancaman, apakah sebelum benar-benar terwujud, dan dampaknya pada operasional atau keuangan. KRI difokus pada risiko yang mengganggu pencapaian tujuan strategis dan operasional. Nah, bedanya apa dari KPI? KPI itu fokusnya pada pencapaian tujuan bisnis dan organisasi dapat bekerja secara efektif. KPI mencegah hal yang dapat mengganggu pencapaian tujuan tersebut. Saya bisa dilihat dari bagiannya, ini contohnya dari buku lem kalau nggak salah, atau Poso KRI, saya lupa lebih jelasnya. Profitability itu di split dari dia meningkatkan revenue atau mengurangi biaya. Ini ada beberapa strategic objektif, dilihat potential risk-nya, kemudian tetapkan KRI-nya. Nah, di PO Persona tadi yang paling penting adalah melihat dulu tujuan strategis yang kemudian diterjemahkan dalam KPI. KPI-nya ada 4 ya, financial, customer, internal process, dan growth. Sehingga tujuan strategisnya di sini telah tertampalkan dengan ada detailnya seperti apa, dan kesimpulannya adalah asumsi yang digunakan dalam penyusunan KPI dan TRAP Opesona menargetkan peningkatan profitabilitas dengan margin potongan lebih dari 75% ROI minimal 60%. Ini untuk biaya operasional di bawah 25%, untuk perawatan armada kurang dari 5 jam per bulan unit,
Kemudian ada kepuasan pelanggan dengan skor lebih dari 85 dan tingkat retensi minimal 88%. Nah, ini ada juga resiko. Resikonya adalah terkait dengan eksternal, situasi harga bapak, penyertaan jumlah penumpang, potensi kegagalan implementasi teknologi baru. Semua ini bisa diantisipasi melalui pemantauan KPI yang ketat. Kemudian tujuannya adalah mencegah dampak negatif terhadap profitabilitas dan operasional. Salahnya ada dari mulai validasi asumsi KPI, penguatan manajemen risiko, investasi pada pengembangan SDM, optimalisasi armada, pemantauan KPI secara berkala, dan penerapan teknologi. Dan ini adalah topik yang terakhir, ini membahas sebagai Enterprise Risk Management Dashboard, yang lagi-lagi masih dalam satu rangkaian terkait dengan perusahaan otobus personal. Nah, jika dilihat di sini, ini langsung telah dibuat yang dashboard dan di mana dicoba disesuaikan dengan template yang ada, mulai membagi dari risiko unitnya, dari 5 bagian yang ada di PO personal, kemudian melihat persentase aksi mitigasi dari setiap bagian-bagiannya, kemudian dilakukan risk assessment dalam bentuk residual risk heat map, manfaatnya dengan antara likelihood keterjadian dengan impact atau dampaknya, sehingga kemudian dicerminkan juga level resiko berapa banyak yang mempunyai resiko dengan level yang tinggi maupun sedang dan rendah. Kemudian ada 5 resiko teratas dari scoring nilai tadi, dari risk assessment tadi. Nah, sebagai contoh di sini adalah penurunan pendapatan menjadi risiko yang paling tinggi yang diikuti oleh kenaikan biaya perawatan, penurunan skor kepuasan, kemudian rasio pemeriksaan dan ROI. Kemudian dilihat dari histori dan tren risiko secara yang pemantauan yang triwulan, di mana grafiknya jumlah mana risiko yang tinggi, sedang, dan rendah itu mengalami dinamisasi dan juga ada notifikasi reminder untuk karena tujuan dashboardnya dibuat untuk usernya adalah eh, para bagian yang ada di personal untuk mereka dapat memantau dan melaporkan kepada owner dari pemilik perusahaan. Itu saja yang bisa diberikan terkait dengan analisis dan pelaporan risiko pada paruh pertama. Semoga bermanfaat. Selamat melakukan sih.